Bismillahirrahmanirrahim. Soal madalilu ala mukhalafati ta'alil hawadisi ma'utawi apatil adalilu iku dalile ala mukhalafati ta'ala yang atasnya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Apa dalilnya? Kalau Allah itu bersifatan mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Jim jawab ad-dalilu utawi dalil ala dalika ing atase mengkono-mengkono mukhalafatul lil hawadisi wujudu hadil makhlukati iku wujude pirang-pirang makhluk iki li annahu karana satune Allah lam yakun lan ora ana sapa Allah mukhalifan iku beda lil hawadisi maring pirang-pirang makhluk kelakan mangkara sapa Allah masilan iku pada lahum marang makhluk maring hawadis walau kana lan lamun ana sapa Allah masilan iku pada lahum maring hawadis lam yujad mangka ora bakal maujud sayon apa sesuatu min hadil makhlukati saking pirang-pirang makhluk iki. Jadi dalilnya yaitu wujudnya beberapa makhluk ini, karena jika Allah itu tidak bersifatan mukhalafatul lil hawadisi, karena jika Allah itu tidak bersifatan mukhalafatul lil hawadisi, maka Allah itu sama dengan makhluknya. Andai kata Allah itu sama dengan makhluknya, maka seluruh alam semesta tidak akan wujud. Itu dalilnya. Wa qala Allah ta'ala wa qala lan dawuh Allah ta'ala sapa Allah ta'ala maha sapa Allah laisa orang nana kami sendiri iku madani Allah sayun apa sesuatu. Tadi yang pertama dalil secara akal, yang kedua dalil secara Al-Quran. Dalil secara akal, jika Allah kok tidak bersifatan mukhalafatul lil hawadisi, niscaya Allah sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, maka tidak akan wujud seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Itu dalil secara akal. Andai kata peci yang kita bikin sama dengan kita yang bikin sama, maka kita besok tidak bisa ngopi lagi. Ngomong kasarnya begitu Pak, karena setiap peci ikut ngopi, jadi kopinya kedua habis. Nah, dalil nakli itu Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Seperti itu bisa kebuntutan nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma makna qiyamihi ta'ala, ma'utawi apa makna qiyamihi ta'ala, artinya sifat qiyamuhu binafsihi. Secara makna qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Kalau ada pertanyaan apa maknanya sifat qiyamuhu binafsihi, jim jawab makna qiyamihi ta'ala utawi maknanya sifat qiyamuhu ta'ala binafsi annahu iku sedune Gusti Allah laisa iku ora ana sapa Allah muhtajan iku butuh ila mahallin maring panggonan yakumu kang ngadeg sapa Allah bihi kelawan makam ailaisa maksude ora ana sifatun apa sifat walaisa lan ora ana
laisa wa tegese ora ana sapa Allah iku sifatan sifat wa laisa lan ora ana sapa Allah iku muhtajan wong kang butuh ila mujidin marang wong kang maujudaken yujidu kang maujudaken sapa mujid ing Allah. Maknanya qiyamuhu bi nafsihi, Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu bukan sifat yang mana sifat itu butuh tempat. Misalkan alim butuh tempat, butuh tempat, tapi Allah tidak. Allah juga tidak membutuhkan orang yang mewujudkan Allah. Itu artinya sifat yang binafsihi, artinya Allah itu berdiri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma'utawi apa dalilu iku dalile ala qiyamihi ta'ala ing atase sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jib jawab ad-dalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono qiyamuhu binafsihi wujudu hadil makhlukati, wujude pirang-pirang makhluk iya orang sudah li'anau karena nyatane Allah lawan yakun iku lamun ora ana sapa Allah kau iman eta wong kang jumenen dat kang jumenen binafsi kelawan date Allah lakana mangka ana sapa Allah muhtajan iku wong kang butuh walau kana lan lamun ana sapa Allah iku muhtajan wong kang butuh lam yujad maka tidak akan maujud sayun apa sesuatu min hadil makhlukati saking pirang-pirang makhluk iya. Apa dalilnya sifat qiyamuhu binafsihi? Kalau ada orang nanya dalil secara akal, jawabnya dalilnya adalah wujudnya beberapa makhluk ini. Karena andai kata Allah tidak berdiri sendiri, maka Allah mesti termasuk orang yang butuh. Kalau Allah kok butuh kepada orang lain, maka makhluk ini tidak akan wujud. Allah kok butuh yang lain, butuh makanan, butuh kulit, maka Allah itu ya seperti kita. Padahal nyatanya tidak, langit tidak ada yang bisa bikin. Tanpa ada penyangga langit di atas kita tidak gugur, tidak jatuh. Itu artinya itulah kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu Allah sapa Allah taala maha sapa Allah dewi Gusti Allah namanya makol qaul bahasa santri ucapan ada yang diucapkan. Nah yang diucapkan itu kalau bahasa santri itu namanya makol qaul. Allah utawi Allah la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hakiku maujud illa huwa kejaba Allah al hayyu kang maha urip al qayyum kang maha berdiri sendiri. Tiada Tuhan selain Allah, dialah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi itu dalil Al-Qur'annya. Jadi dalil ada dua, dalil secara akal, ada dalil secara Al-Qur'an. Kekejar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak pakai makna ini langsung cepet. Oh, misalkan langsung ini wujud ada dalilnya secara akal adanya makhluk, dalil secara Al-Quran wa khalaqnakum wa ma ta'malun, udah langsung begitu. Nah kalau ngaji kitab ya mesti dibaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal makna wahdaniyati ma utawi apa iku makna wahdaniyati artine sifat wahdaniyat. Jib jawab makna wahdaniyati utawi artine
sifat wahdaniyat anallah iku sedune Gusti Allah ta'ala maha sapa Allah wahidun iku dat kang siji dat kang ijen ngijeni fi dati ing dalem dati Allah wa fi sifati lan ing dalem pira-pira sifate Allah wa fi af'alihi lan ing dalem pira-pira penggaweane Gusti Allah. Artinya sifat wahdaniyah yaitu bahwasanya Allah itu zat yang satu di dalam zatnya, satu di dalam sifat-sifatnya, satu di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Itu maknanya sifat wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma utawi apa iku makna qauli ta'ala. Maknane anane Allah Ta'ala malu sapa Allah wahidan iku dat kang siji fi dati ing dalem date Allah. Apa artinya wahidan? Apa artinya Allah itu satu di dalam datnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ini rada rumit soalnya. Kalau segi makna ya memang wahdaniyat artinya satu. Lah yang dimaksud satu itu kan ada tiga, satu di dalam bentuknya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Lah maksudnya satu di dalam datnya. Jim jawab maknahu utawi maknane wahidan fi dzatihi Allah Ta'ala iku sanyatane Allah malu sapa Allah laisa iku ora ana sapa Allah ta'tidan iku kang dibilang-bilang dihitung-hitung walaisa kelan ora ana dadu apa date Allah murakabatan iku disusun-susun min ajza'in saking pirang-pirang juz, pirang-pirang bagian. Apa artinya Allah satu dalam zatnya? Artinya adalah Allah itu tidak terbilang dan bentuknya Allah itu tidak tersusun-susun dari beberapa bagian dan bentuknya Allah tidak tersusun-susun dari beberapa bagian. Kalau manusia ini tersusun dari bagian-bagian, ada bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki. Kalau Allah tidak seperti itu. Intinya seperti itu. Paham maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma utawi apa makna qauli ta'ala iku artine anane Allah Ta'ala wahidan etak dan ijen di sifati dalam sifat-sifatnya Allah. Jim jawab makna utawi maknane qauli ta'ala wahidan fi sifati anau iku sanyatane Allah laisa iku ora ana sapa laisa iku ora ana li sifati iku kedue pira-pira sifate Allah ta'adudun apa bilangan hitungan walaisa lan ora ana li iku kedue liyane iku kedua liyane ta'adud apa sifat dan sifat kasifati kaya sifatnya Allah. Apa arti satu di dalam sifatnya Allah? Jadi sifatnya Allah itu satu. Maksudnya itu seperti apa? Yaitu artinya sesungguhnya sifat Allah itu tidak terbilang-bilang. Maksudnya bagaimana? Beda dengan kita. Kalau manusia dikatakan halim itu sama, besok tidak halim lagi, bisa tumbuh. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu kalau halim, dia halim terus-terusan, tidak dibagi-bagi sifat. Kalau
Kalau kebiasaan manusia itu ada tahapan, dari kecil nggak tahu, dari bodoh kemudian jadi tahu, dari tahu kemudian semakin tua jadi tidak tahu. Itu namanya muraqabah. Beda dengan sifatnya Allah, tidak ada bilangannya. Maksudnya seperti itu. Udah dipahami ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal makna kauni ta'ala wahidan fi af'ali ma utawi apa makna kauni maknane anane Allah ta'ala wahidan eta siji fi af'ali ing dalam pirang-pirang penggaweane Allah. Jika jawab makna utawi maknanya kaunu ta'ala wahidan fi af'ali anahu iku sanyatane Allah laisa iku ora li ghairi iku hobare laisa iku kedue liyane Allah ta'ala malu sapa Allah fi'lun apa pekerjaan minal af'ali kan saking pirang-pirang pekerjaan ala wajhi jadi ing atase dalan maujudah wa innama yungsabulan sanyatane den bangsa akan dari kalfi'lu apa mengkono-mengkono penggawean lil ghairi marang liyane Allah ala wajhil kasbi iku ing atase dalan budgai wal ikhtiyari ikhtiyar. Apa maknanya Allah itu esa dalam pekerjaannya, satu dalam pekerjaannya? Jawabnya sesungguhnya Allah artinya Allah satu dalam pekerjaannya adalah tidak ada selain Allah pekerjaan, suatu pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Dari segi mewujudkannya ala wasil ijadi, dari segi mewujudkannya. Akan tetapi selain Allah, akan tetapi selain Allah pekerjaannya itu dengan jalan, pekerjaannya itu dengan jalan bekerja dan berikhtiar, bekerja dan berikhtiar. Jadi pekerjaannya Allah itu maksudnya satu dalam pekerjaannya itu tidak ada pekerjaan makhluk yang sama seperti pekerjaan Allah di dalam mewujudkan. Kalau Allah mewujudkan sesuatu itu cukup kun fayakun. Kalau Allah manusia ingin mewujudkan sesuatu itu lewat bekerja. Dari bekerja dapat hasil, duit kemudian diberikan ke material, beli batu kali, beli pasir, beli semen, baru panggil tukang, dipacol-pacol badan jadi rumah. Itu namanya pekerjaan manusia. Dan ikhtiar, orang bekerja bisa bangun rumah atas dasar ikhtiar, orang beli mobil atas dasar ikhtiar, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan Allah dengan manusia. Nah, kira-kira dari sini ada yang dipertanyakan? Pak yang mau tanya? Tadi kan sifatnya Allah itu dalam pekerjaannya kan hanya dengan menyebut kun fayakun gitu ya. Cuman kenapa di Al-Quran disebutin menciptakan alam semesta ini tuh disebutin dalam namasa gitu.
dalam 6 masa kalau nggak salah ya. Terus saya lupa ayatnya itu apa, ayatnya di mana. Nah cuma jadi kan itu seolah-olah kayak di pikiran kita tuh kayak ada tahapannya. Padahal dengan kun fayakun harusnya gitu ya. Nah itu gimana pengertiannya itu Pak Ustaz? Nah, jadi dalam Al-Quran Allah waktu membuat alam, ciptakan alam semesta itu ada masalah. Tapi kenapa ini di dalam sifatnya Allah atau pekerjaannya Allah itu kok satu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mestinya pada waktu kita menengok ke dalam Al-Quran, mesti di situ ada penafsiran. Kenapa Allah membuat waktu? Jadi Allah satu dalam pekerjaannya. Tadi kan ibarat ngomong ida aroda ayyaku lalahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkehendak kun fayakun jadi. Nah tapi kenapa ini bentuk alam kok kun fayakun gitu? Kun fayakun baru langit, kun fayakun baru lautan, kun fayakun baru gunung. Ibarat kasarnya seperti itu. Mungkin ini memberikan pengertian kepada makhluk-makhluknya bahwasannya di alam semesta ini bakal ada yang namanya waktu. Makanya Al-Quran sering memakai wal asri, demi masa. Itu hanya memberikan pemahaman kepada manusia. Wallahu a'lam. Ya Pak ya, ini hanya ragaan Pak, makanya saya nggak mau memastikan jawaban karena ini dalam tafsir adanya itu visitati ayyamin itu kalau nggak salah kalimatnya seperti ini wa ja'alnakum wa khalaqnakum al-ardu. Lupa saya sudah lupa. Nah itu ada tafsirannya. Nah dan itu bisa nanti dibuka di tafsir masing-masing. Yang penting dalam akidah ini artinya Allah itu kalau udah kun fayakun ya yang dikehendaki itu akan jadi. Misalkan kun fayakunnya di matahari, ya jadi matahari. Enggak perlu kudu matahari itu dari lombong dulu, baru beli material ini, baru material ini. Yang penting kun fayakun itu jadi. Yang dikehendaki. Nah itu pun juga kalau secara logika berarti memang Allah menghendaki. Kemungkinan seperti itu. Jadi enggak langsung Allah itu bikin alam semesta kun fayakun alam semesta enggak, tapi bikin dulu satu persatu. Tapi cara bikinnya beda dengan manusia ya, makhluk ya. Iya. Kalau Allah cukup kun fayakun jadi bumi, kun fayakun bulan, kun fayakun. Cara bikinnya. Iya. Kalau manusia kan bikin sesuatu pakai A, B, C, atau bahan-bahan gitu. Bedanya atau sama. dari mewujudkannya itu tadi perbedaannya itu letaknya pada bekerja dan berikhtiar. Kalau manusia pakai ikhtiar. Itu kalau manusia, kalau Allah mewujudkannya itu langsung. Ida aroda iyyakulahu kum fayakun. Walaupun butuh proses, tapi tetap mewujudkannya tidak sama seperti manusia. Misalkan manusia bikin nih, Allah bikin manusia, namanya misalkan Pak Anas. Nah dari orang tua Pak Anas, ini hubungan kan, dari itu proses, dari ini, dari itu. Tapi kan Allah nggak kerja kayak kita. Allah
enggak berikhtiar kayak kita. Itu kan suka-suka Allah. Mau itu air sperma jadi manusia jadi panas atau tidak, itu kan suka-suka Allah. Tapi kalau melihat kan begitu, sesuatu yang dalam Al-Quran itu biasanya Allah kalau menghendaki sesuatu, menghendaki berarti yang diinginkan kan. Misalkan Allah menghendaki matahari kun fayakun, itu kalau melihat matahari. Kalau manusia memang melihatnya ya konteksnya manusia. Kalau matahari kan mungkin kita nggak melihat kan, entah dikasih baterai dulu apa dikasih apa kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi nggak jadi soal, bagus ini Pak. Jadi kita punya PR semua. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Kemudian terhadap kita yang manfaat baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum.